mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabura. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah bernyanyi puji Tuhan. GP 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terdapat dalam Imamat pasal 25 ayatnya yang keempat. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, waktu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Demikian nas bimbing hari ini. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nama Yesus berkumandang
sejarah dunia, nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh menyediakan waktu kami untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah Zoom pada saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang bertata di hati kami masing-masing, sehingga ketika kita mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, semua itu boleh menjadi berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyadari akan dosa dan kesalahan kami. Biarlah semua itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Ampunilah dosa-dosa kami, jadikanlah kami berkat bagi orang lain, terlebih untuk kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang senantiasa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita Bakti 300, bait 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu
menyatakan berarti, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita tenangkan diri kita agar kita dapat berdoa. Dengan penuh rasa syukur, kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami karena keselamatan yang Tuhan berikan ketika kami melewati malam yang gelap, dan kami boleh dibangunkan di pagi yang penuh dengan terang Tuhan. Kami datang di dalam sebuah persekutuan ibadah ini untuk mendengarkan kembali pengajaran Tuhan. Berikan kami hikmat, agar pengetahuan tentang yang benar boleh menjadi milik kami untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kitab hari ini dari Injil Imamat. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa pemberhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buang anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi. Janganlah kau petik. Tahun itu tahun menjadi tahun pemberhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada
syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu sekalian. Bisa layarnya di screen semua yang hadir itu, saya mau lihat wajah-wajahnya dulu pagi hari ini. Ya, wajah-wajah yang ceria. Semoga sehat semua di rumah dan yang ada di tempat ini. Nah, hari ini kita belajar tentang sebuah delegasi atau penugasan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, cerita ini dapat Bapak Ibu lihat juga dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 11. Jadi perikop bacaan tadi ya, itu bisa dilihat juga atau referensinya ada di Keluaran ketika peristiwa Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, kitab Imamat ini mengulang apa yang sudah terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Jadi masa kejayaan Yusuf sebagai pemimpin di Mesir itu hilang seturut dengan kematiannya di Mesir. Kemudian ceritanya berlanjut, bangsa Israel yang tadinya hidup dalam perlindungan, kemudian hidup di dalam perbudakan. Karena Yusufnya sudah meninggal, Firaun juga berganti, ya, yang tadinya hidup bersama kemudian menjadi budak di Mesir. Lalu dalam cerita itu lahirlah seorang anak yang kemudian dipakai oleh Tuhan, namanya Musa. Ya. Lahir di tengah-tengah istana Mesir. Nah, setelah dia menjadi dewasa, maka Tuhan mendengar doa permohonan dari Israel yang tertindas di Mesir, dan Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin. Nah, itu cerita singkatnya supaya Bapak Ibu dan saudara ingat. Karena minggu lalu kita bicara tentang hal yang lain dan sepanjang minggu ini kita bicara tentang tokoh Yusuf. Ya. Jadi kaitannya Yusuf itu merupakan kakek moyangnya Musa. Gitu. Ya. Nah, di dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tibalah rombongan tersebut di tempat dan di sana ada sebuah gunung, namanya Gunung Sinai. Ya. Nah, di dalam tradisi Alkitab, Gunung Sinai itu masih dianggap ada di wilayah Mesir. Tetapi orang-orang atau saudara-saudara dari umat Muslim mengatakan bahwa Gunung Sinai itu sudah masuk tanah Arab. Ya, tidak apa-apa. Nah, yang penting adalah peristiwa apa yang terjadi di atas Gunung Sinai itu. Ya, bukan di mana Gunung Sinai itu kemudian diributkan. Ya. Yang pasti juga nggak ada di Cigombong. Kan begitu. Nah, dari atas Gunung Sinai ya diberikanlah sebuah, atau bukan sebuah, dua buah loh batu ya,
yang sangat terkenal itu, ya, yang berisi 10 firman. Salah satunya katakan ya, kuduskanlah hari Sabat, ya, perintah kepada manusia. Setelah 6 hari kamu bekerja, maka hari ketujuh berhentilah kamu dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, dalam bacaan ini kemudian ada perintah yang ternyata diberikan juga kepada Musa di saat yang bersamaan itu di Gunung Sinai, yaitu tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa ada hari Sabat, ya, ada tahun Sabat, dan ada tahun Yobel. Tahun Sabat kemudian dikatakan menurut bacaan kita ini adalah tahun ke-7 setelah selama 6 tahun manusia bekerja mengolah tanah. Nah, kali ini perintah Sabatnya itu langsung kepada tanah. Nah, ada banyak penafsir yang mengatakan kenapa begitu ya? Kenapa perintahnya Sabat itu tanah ya? Jadi kalau ditelusuri dalam bahasa Ibrani itu ya, manusia itu bahasa Ibraninya itu ha Adam, ya, manusia. Sementara itu tanah itu dari kata ha Adamah. Jadi antara Adam dengan Adamah itu ya, memiliki keterkaitan. Oleh karena itu di mana manusia hidup dengan peraturan Tuhan, maka peraturan Tuhan juga berlaku di atas tanah yang dipijak oleh manusia. Begitu katanya, ceritanya. Nah, oleh karena itu, kalau manusia sudah menguduskan hari Sabat di hari ke-7, maka tanah yang menjadi tempat manusia tinggal itu harus juga diatur sesuai dengan ketentuan Tuhan. Jadi diperintahkanlah nanti kalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, kerjakan ini ya. Olah tanah di sana selama 6 tahun berturut-turut, tetapi tahun ke-7 berhenti. Nah, jadi perintah untuk memberlakukan Sabat kepada tanah. Jadi Sabat untuk dirinya sebagai manusia dan Sabat untuk tanah di mana ia tempat berdiam. Nah, kemudian kalau bacaannya dilanjutkan ayat 8 sampai selesai, itu maka bicara tentang tahun Yobel yang dihitung per 50 tahun satu kali. Jadi hari Sabat dan tahun Sabat itu memiliki makna perhentian, sementara tahun Yobel itu memiliki makna pembebasan. Ya. Jadi yang punya hutang dibebaskan. Ya, tuan-tuan yang mengambil tanah budak-budaknya mengembalikan lagi, itu ukurannya begitu setiap 50 tahun. Atau hutang-hutang tidak ditagih lagi. Gitu ya. Nah, masih ada pelaksanaannya di Israel sana. Ya. Tempat lain ya mau udah 50 tahun lu utang ya tetap ditagih kan gitu. Karena nggak menerapkan tahun Yobel. Tapi kita hari ini bicara tentang tahun Sabat, bukan tahun Yobel. Ya. Karena bacaannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana manusia berpijak, maka disitulah dia harus membangun peradabannya. Oleh karena itu, hidup manusia tidak bisa terlepas dari alam semesta ini. Orang Indonesia mendefinisikan unsur hidup, ya, itu kan ada 4. Ya. Tanah, air, angin, dan api. Nah, itu menurut orang Indonesia yang nenek moyangnya sakti-sakti. Jadi bisa hidup tanah, air, angin, dan api.
Nah, tapi manusia tidak terbang-terbang di udara gitu. Karena itu hal yang paling penting adalah ketika dia hidup di atas tanah. Konteks ceritanya adalah tentu masyarakat pertanian, ya, karena mereka harus menanam gandum untuk makan dan menanam anggur sebagai bahan minuman. Ya. Jadi makan roti dan minum anggur itu tradisi dari awal-awal bangsa Israel. Ya. Nah, kalau perjamuan kudus memakai itu, ya, roti dan anggur itu karena Tuhan Yesus mengambil simbol kedua barang itu untuk dipakai melambangkan tubuh dan darahnya. Tapi roti dan anggur itu ya sudah makanan sehari-hari. Ya. Kayak kita di Indonesia ini makanan sehari-harinya nasi dan minum air putih. Ya. Bisa juga minum air teh, air kopi, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu tradisi mula-mula kehidupan ya, kehidupan bangsa Israel. Jadi kebunmu jangan kau tanami, yang kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Nah, sekarang pertanyaannya ini kenapa bisa begitu ya? Kok tanah juga harus ya harus diberlakukan sabat. Nah, ada sebuah penelitian yang cukup ilmiah ya yang mau mengatakan begini bahwa ketika tanah itu dieksploitasi ya, maka dalam tempo tertentu tanah itu harus beristirahat untuk mengembalikan unsur-unsur hayati. Ya, itu mungkin pelajaran apa kalau di sekolah itu? Biologi mungkin ya. Ya, jadi tanah itu harus diistirahatkan supaya dia kemudian apa? Menyegarkan dirinya gitu bahasanya. Supaya dia mengembalikan kesuburannya. Tapi manusia kadang-kadang kan tidak mau kasih tanah istirahat. Ya hajar aja. Kan? Misalkan gimana? Penambangan emas Indonesia. Nah, kan di tanah tuh. Gali terus kontrak 30 tahun, 40 tahun ya. Nggak berhenti-berhenti. Tanah itu kalau dia mau marah, dia marah itu. Ya. Nah, kisah ini kemudian mengingatkan kita tentang dua hal. Dua aja ya, refleksinya nggak usah panjang-panjang. Jadi yang pertama, ya, manusia tidak boleh tamak di atas tanah milik Tuhan. Ya. Sehebat apapun, semampu-mampunya kita, ya, tanah itu milik Tuhan. Ya. Termasuk tanah Bora juga milik Tuhan. Ya. Di tanah itu bukan milik manusia, ya. Tanah itu milik Tuhan. Jadi Anda harus atur sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, tapi kalau kita bayangkan sekarang-sekarang ini ya susah juga ya. Bagaimana perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet ya, harus disuruh berhenti 1 tahun. Rugi Pak Pendeta. Bayar pekerjanya bagaimana? Tapi ya itu manusia mengukur segala sesuatunya dari ah, apa orang Inggris bilang itu time is money. Kan. Padahal hidup ini bukan melulu tentang uang, tapi juga harus diwarnai dengan sebuah perilaku yang spiritual. Nah, jadi mau tidak mau kita diingatkan untuk ya jangan mengeksploitasi alam ya dengan begitu berlebih-lebihan. Ingat bahwa alam juga perlu waktu untuk merefresh dirinya. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu diri ya, nah, mungkin Tuhan juga akan marah melihat kerusakan-kerusakan lingkungan ya, melihat warga gereja enak-enak aja buang sampah di tanah lapang. Oh itu kan tanah kosong Bang Pendeta buang sampah itu.
tidak tahu memelihara alam, yang taunya hanya mengotori alam. Nah, meskipun hidup manusia itu sangat bergantung kepada tanah yang kita pijak itu, tetapi Tuhan memerintahkan sebuah aturan, ya, bahwa tanah itu harus diistirahatkan. Nah, kira-kira sama juga kayak diri manusia ini, kalau Bapak Ibu ya, seperti lagunya Kus Plus, ya, kerja keras bagai kuda. Nah, itu ya, pagi ke malam, malam ke pagi. Kan harus ada hari off-nya kan, istirahat. Ya, ya, jangan diforsir nanti drop. Nah, istirahat itu ya, misalnya sekarang ini banyak lembaga negara atau institusi kantor meliburkan hari Sabtu kan, banyak weekend. Itu merupakan pengaruh dari bangsa Yahudi ya, yang menyebarkan bahwa harus ada hari perhentian. Makanya itu kalau hari Sabtu dikasih libur, ya liburlah. Ya. Dengan karena lagi ngejar target, lembur saya. Nah, Tuhan kasih suruh berhenti, kamu nggak mau. Nanti kamu mati konyol baru salahkan Tuhan. Kan begitu. Jadi sama itu kaitannya. Ya. Nah, boleh bekerja giat, ya, apalagi pemimpin kita mengatakan kerja, kerja, kerja. Nah, gitu ya. Tapi jangan lupa berhenti untuk istirahat. Nah, sama seperti anak-anak eh, remaja ya, saya sudah sampaikan juga di anak-anak teruna ya. Boleh giat belajar, belajar, tapi jangan lupa istirahat. Ya, karena otakmu bukan mesin. Kan begitu. Beristirahat ya, berkumpul bersama dengan keluarga, nah itu juga merupakan sebuah momen perhentian. Jadi kalau Tuhan itu memperhatikan manusia untuk istirahat, kadang manusianya yang nggak mau istirahat. Jadi udah berhentilah dan manfaatkan waktu istirahat itu untuk memulihkan kondisi diri. Sama juga dalam memperlakukan alam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua, cerita ini juga kemudian mengajarkan kita untuk mau berbagi kepada sesama. Ya. Jadi dalam cerita ini yang disampaikan bahwa hasil yang ada di tahun ke-7 itu ya, merupakan bahan makananmu bersama dengan orang-orang yang ada tinggal di sekitarmu atau di rumahmu. Ya, termasuk buat ternakmu, ya buat orang asing situ, ya buat budakmu gitu. Nah, jadi manusia diingatkan juga untuk berbagi kepada sesama. Sesama itu luas ya, sesama makhluk hidup. Kita berbagi dengan sesama manusia, ya. Juga kita berbagi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kalau habis makan, sisa makanan dikasih ke kucing, itu bagus juga. Kita yang punya peliharaan apa, kan gitu. Kalau saya waktu di Kalimantan itu udah punya jatah setiap rumah, ya. Karena di kampung itu kan pelihara babi kan. Jadi yang punya ternak babi itu nyamperin, Pak, Pak Pendeta ada sisa makanan. Sebenarnya kan bisa aja kita buang aja ke sungai. Tapi ketika ada orang yang memerlukan itu, ya, walaupun kelihatannya sederhana, ya udah kita kasih aja. Berbagilah sedikit kepada si babi itu. Nanti dia udah besar juga kan, dia kasih dagingnya buat kita makan, kan begitu cara berpikirnya. Itu loh, timbal balik namanya, simbiosis mutualisme. Nah, itu. Jadi hukum Tuhan itu juga ya mempengaruhi kehidupan yang ada sampai dengan saat ini ya. Jadi jangan pelit-pelit jadi manusia itu ya. Jangan kikir-kikir ya.
makanan disimpan-simpan busuk juga kan begitu. Bagilah kan gitu kan. Nah, jadi pesannya adalah manusia juga harus memikirkan yang pertama sesamanya manusia dan juga semesta alam ini. Ya. Nah, ketika kita mau menyuburkan tanah, nah, bagaimana caranya? Bagilah tanah itu dengan pupuk. Nah, pupuk itu kan yang bikin bukan tanahnya sendiri, pupuk itu yang bikin manusia. Nah, dibagilah ke tanah itu, pupukin. Nah, itu salah satu juga cara berbagi. Melihat bahwa kita ini tidak tinggal sendirian di dunia ini. Ya. Kalau alam semesta ini tidak dirawat ya, dengan cara berbagi kehidupan begitu, nanti alam semestanya ya udah. Dia bilang sama manusia, kamu tinggal sendirian situ, saya mau minggat aja kan. Gitu. Lalu kita mau makan apa? Ya, mau cari rambutan, pohon rambutan bilang sorry, gue bukan kawan sama lu ya. Kita mau makan durian, durian bilang sorry ya, gue nggak kenal sama lu. Kita mau makan pisang, pisangnya bilang sorry ya, gue khusus untuk monyet aja, nggak sama manusia. Akan repot kita, kan begitu. Nggak bisa lagi makan yang enak-enak di alam semesta ini. Kalau manusianya tamak dan pelit. Nah oleh karena itu diatur sama Tuhan. Ya, melalui cerita ini kita belajar kehidupan di masa kini ya. Yang pertama, jangan mengeksploitasi alam semesta ini habis-habisan karena Tuhan perintahkan mereka juga untuk beristirahat sebagai ketentuan sabat bagi Tuhan. Ya kita nggak ngerti bagaimana caranya tanah itu atau semesta alam ini berkomunikasi dengan Tuhan, ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau disuruh berhenti, ya udah berhenti aja. Nggak usah tanya, emang tanah itu bisa ngomong sama Tuhan? Emang tanah itu bisa pergi beribadah? Ya bukan urusan kita itu. Jadi perintahnya ya udah aja itu. Nah, jadi kita melihat sebagai sebuah himbauan ya. Ya bekerja, mengejar keuntungan, ya sah-sah saja. Tapi kalau sekali-sekali menderita kerugian, ya udah nggak usah ngamuk-ngamuk lah. Ya. Udah untung banyak kan gitu. Nah, ini misalnya kalau saya ingat cerita dari kepala negara kita kan, waktu mau ngambil kebijakan BBM satu harga di Papua. Menterinya kan bilang, rugi Pak kita. Gini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kan udah untung di Jawa, rugi di Papua, ya tutupin aja keuntungannya itu. Nah kan begitu. Jadi terjadi pemberlakuan subsidi didasari oleh nilai-nilai berperi kemanusiaan, berkeadilan sosial, kan begitu. Nah itu jadi contoh juga ya, walaupun dia tidak menerapkan hukum-hukum yang di dalam Alkitab ini. Tetapi kita bisa membuat perbandingan apa-apa yang dikerjakan di sekitar kita kira-kira ada mirip-mirip seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang-binatang, ya, yang bisa dipelihara maupun binatang liar, itu diciptakan Tuhan untuk hidup berdampingan dengan manusia, walaupun nggak harus tinggal sama-sama. Ya. Maksudnya ya kita hidup di sini, itu harimau hidupnya di hutan, gitu ya. Kalau kita satu rumah sama harimau, ya repot juga. Ya, kita hidup di dalam rumah, buaya hidup di sungai, kan gitu. Tapi dalam satu semesta yang sama, itu maksudnya. Ya, hidup berdampingan, walaupun tidak sering-sering ketemu setiap hari. Nah, jadi kalau sudah hidup berdampingan sebagai makhluk Tuhan di dalam dunia ini, maka harus punya apa yang paling penting, ya. Orang Jawa bilang itu tepo seliro, parti, toleransi, ya, ya, tenggang rasa, tenggang apa tenggang? Tenggang rasa ya, kalau orang Batak baru bilang tenggang rasa.
ya, tenggang rasa, tepo seliro, ya, toleransi, ya, kan begitu. Ya, selama tidak membahayakan hidup kita, ya biar saja ya, binatang itu hidup bersama dengan komunitasnya. Ya. Tapi karena manusia kadang-kadang geli, ya memproduksi racun, ya ada racun tikus, racun segala macam. Karena ya gimana mau disuruh hidup berdampingan dengan tikus? Nah, kan repot juga. Ada beli baygon ya, racun nyamuk ya, gigitin terus, habis nanti badan kita nggak mulus lagi kan? Nah, ini semprot baygon lah. Ya, padahal hakikatnya kita harus hidup berdampingan di dalam satu semesta alam ini dengan segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dengan segala tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, beristirahat atau berhenti dari rutinitas atau kepadatan kesibukan sehari-hari itu menjadi penting ya. Jadi eh, pertanyaannya kemudian kalau kita berhenti terus kita ngapain? Ah kan begitu. Ya, manusia modern ini bertanyanya begitu. Ya kalau kita disuruh berhenti ya dan hari perhentian itu disebut Sabat, itu berarti tugas kita adalah menghadap kepada Tuhan di hari pemberhentian itu. Kan gampang aja. Ya. Udah disuruh berhenti, tapi nggak menghadap Tuhan. Molor wae kan gitu. Ya, pergi kemana-mana. Jadi kalau ditanya, kok nggak pernah kelihatan di gereja? Aduh saya sibuk. Padahal dari yang atas saya sudah suruh kamu tuh berhenti, jangan sok sibuk gitu di dunia ini loh. Saya yang punya dunia ini, kamu berhenti menghadap di hari ketujuh. Saya aja ciptakan dunia, hari ketujuh berhenti kok kamu mau ngelawan-ngelawan. Tapi ya manusia modern ini semakin bandel kan. Time is money Pak Pendeta. Gimana kita nanti rugi. Ya gitulah. Tapi selalu dinasihatkan yang baik-baik kan. Ya. Masalah manusianya mau kerjakan yang baik itu ya kembali ke manusianya. Ya. Yang penting kita tidak mengajarkan yang buruk-buruk. Ya, jadi beristirahat, berhenti, kemudian menyiapkan waktu bagi Tuhan, itu bagian dari ketentuan Sabat untuk manusia. Ya. Ya. Kemudian juga berbagi dengan sesama, berbagi dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk ciptaan lainnya, itu juga menjadi perintah Tuhan bagi diri kita. Nah, tinggal bagaimana kita coba pikirkan, kita renung-renungkan apa sih yang bisa kita kerjakan berkaitan dengan dua perintah ini. Ya. Jadi Sabat untuk manusia dan tahun Sabat untuk tanah, ya, tempat kita berpijak ini. Nah, oleh karena itu mulai bermunculan kelompok-kelompok pencinta alam yang kemudian menyebarkan slogan apa? Saya lupa lagi, Go Green ya. Go Green, no plastik ya, atau puasa plastik. Nah, itu bagus ya, fenomena yang bagus yang ya harus didukung gitu. Untuk apa? Supaya lingkungan itu tidak rusak. Nah, yang merusak pori-pori tanah ketika dia dibuangi sampah plastik, kan nggak bisa itu namanya, nggak bisa mengurai ya, nggak bisa didaur ulang gitu. Nah, jadi plastik itu harus dibakar, ya, jangan ditimbun-timbun, sumpelin ke tanah-tanah. Nah, di tanah tidak boleh mengandung plastik. Itu salah satu gerakan kelompok pencinta alam yang ngerti, ya tanah ini punya hak asasi juga begitu ya, untuk hidup ya, untuk bernapas pori-porinya jangan disumpelin dengan barang-barang sampah milik manusia. Nah, jadi tanggung jawabnya sampai sejauh itu ya, sedetil itu. Kita punya tanggung jawab sebagai manusia modern ya,
mulai tahu ya, oh tanah ini juga ya walaupun kita tidak bisa memberlakukan tahun Sabat ya, gitu kan, karena kita juga bukan umat Yahudi, tapi paling tidak ya menghormati ya perintah Tuhan untuk memelihara tanah, memelihara semesta alam itu jadi bagian dari keimanan kita lah katakan begitu ya. Nah, tapi kalau alamnya ngamuk, nah manusianya kan bingung sendiri kan. Coba aja tanahnya goyang gitu, enggak pusing manusia. Tanahnya terbelah, tanahnya longsor, udah habis. Maka perintah untuk memelihara ya keseimbangan tanah itu penting dengan tumbuhan lainnya. Nah, jadi kalau bisa menanami tanah dengan tumbuh-tumbuhan yaitu bagus ya, melihara ya, lingkungan, tanam bunga tanam apa yang hijau-hijau, gitu. Supaya dunia ini enggak gersang gitu kan. Ada udara segar dari tumbuhan. Nah, itu bagian dari bagaimana kita memberlakukan tahun Sabat itu ya. Kita harus mengikuti secara eh, eksplisit di sini, oh tahun ke-7 ya. Tapi kalau bisa ya lakukan juga, ya kan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pekerjaan, saya kerja 6 tahun, 1 tahun istirahat dulu, di tahun ke-8 ya nggak apa-apa kalau bisa. Tapi yang kita cari saat ini adalah bagaimana memaknai kedua perintah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi melihara atau mengkuduskan ya, kuduskan tanah di tahun ke-7 dan berbagi hasil dari tanah di tahun ke-7 itu untuk sesama, bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita ini punya pemikiran yang masih apa ya, yang masih utuh lah begitu ya. Saya mau bilang yang masih waras tuh gak enak juga ya. Yang masih utuh gitu ya, sehingga kita bisa mengerti barang ini gitu ya. Memelihara lingkungan dan berbagi kepada sesama itu saya kira bukan hal-hal yang mustahil, yang sulit untuk dikerjakan ya. Tinggal masalahnya kita ini mau apa kagak kan. Mau apa tidak, kagak itu bahasa Betawi. Mau atau tidak ya mengerjakan itu ya, untuk ya kelestarian alam semesta. Nah, ilmuwan-ilmuwan sudah kasih peringatan ya. Wahai warga bumi ya, itu lapisan apa di atas itu atmosfer ya semakin menipis. Nah, ya, makanya itu harus perhatikan lingkungan kan begitu. Tapi ya mudah-mudahan yang kasih peringatan itu nggak capek ngomong lah itu aja ya. Kasih tahu terus ya. Kadang-kadang orang baik itu staminanya pendek, Bapak Ibu ya. Dia ngomong dinasehatin 2-3 kali nggak mau ya udah kekarapmu dewe. Ya nasihat ini jangan 2-3 kali ya. 10-20 kali lah gitu diperpanjang tuh durasinya. Ya. Kan bahasa orang Indonesia gitu ya. Ya diomongin yang baik sekali 2 kali nggak mau denger Pak, tinggalin aja. Ya diperpanjang lah jangan 2-3 kali ya. 10-20 kali diomongin. Nah, gitu kan. Mungkin telinganya masih banyak kotoran belum dicuci supaya bisa mendengar apa yang baik ya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itu menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Khususnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Memang ada perintah dari Tuhan, kuasailah bumi. Ya. Segala sesuatunya bisa kita olah menjadi makanan. Tapi jangan dihancurkan bumi ini. Ada waktunya untuk memelihara. Nah, ada satu ayat yang paling terkenal ya, orang Kristen itu suka, yaitu dari pengkhotbah. Indah pada
waktunya ya. Jadi hidup ini harus memiliki visi begitu. Punya waktu. Ada waktu kita bergembira, ada waktu kita untuk menangis juga. Ya, ada waktu kita memulai, ada waktu kita berhenti juga. Nah, karena sudah panjang, jadi saya mau berhenti juga khotbahnya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita sekalian, kemudian kita bernyanyi kita bakti 284 di jalan hidup yang lebar. Sempit. Jalan hidup juga ada yang lebar, ada yang sempit. Mudah-mudahan kita masuk ke jalan yang lebar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat, mari berdiri untuk sama-sama kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita, bagaimana rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, dengan segala rasa hormat dan rasa syukur, kami datang kembali dalam rangkaian syafaat kami. Saat ini kami telah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah pengajaran dan ketetapan hukum Tuhan tentang Sabat sebagai sebuah waktu perhentian yang berlaku bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk semesta alam ini, boleh mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak hanya terfokus hanya kepada kepentingan diri kami sebagai manusia, tapi kami juga boleh berbagi kepentingan dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan secara khusus kami boleh memiliki waktu yang kami siapkan dalam rangka kami membangun kehidupan rohani kami bersama dengan Tuhan. Waktu bersama dengan Sang Pencipta yang telah mengasihi kehidupan dunia ini. Ya Allah, Bapa di sorga, berikan kami hikmat dan petunjuk untuk melangkah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak salah di dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan kami bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Ampunkan kami karena seringkali lalai untuk mendalami perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga oleh perilaku kami sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, kami berperan dalam kerusakan lingkungan semesta alam ini. Kami berperan dengan segala macam bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan semesta alam ini. Kerusakan-kerusakan tanah, kerusakan-kerusakan hutan, kerusakan-kerusakan semesta alam lainnya juga tidak terlepas dari kelalaian manusia sebagai makhluk yang tidak mendalami perintah Tuhan. Biarlah kami boleh belajar lagi untuk dapat melihat diri kami secara benar, bahwa kami adalah makhluk ciptaan yang sama dengan tanah, dengan pohon, dengan hewan-hewan yang ada, karena semuanya merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Sekalipun kami sebagai manusia diberikan kemampuan, talenta, bahkan dianggap sebagai ciptaan yang paling sempurna karena segambar dan serupa dengan Tuhan, tetapi biarlah kami tetap menaruh rasa hormat kami kepada lingkungan semesta alam ini. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kami kekuatan untuk dapat terus memegang hukum-hukum Tuhan, sekalipun berbagai macam tantangan dan hambatan datang silih berganti. Juga kami boleh belajar hari ini tentang bagaimana hidup berbagi dengan sesama, bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama ciptaan Tuhan. Dan inilah yang perlu untuk kami dalami, sehingga kami sebagai manusia tidak merasa menjadi raja atas semesta ini, tidak merasa menjadi penguasa atas semesta ini, tapi hidup berbagi dengan sesama makhluk lainnya. Biarlah kami boleh terus membangun motivasi di dalam diri kami untuk bisa menjaga dan membatasi egoisme kami sebagai manusia, sehingga kami tidak menjadi makhluk yang tamak, yang ceroboh, yang lalai akan ketentuan-ketentuan Tuhan terhadap semesta alam ini.
Ya Allah Bapa di sorga, mampukan kami untuk melaksanakan pengajaran-Mu ini, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun saat ini kami berbeda kehidupan dan keyakinan seperti Musa dan bangsa Israel. Namun biarlah sebagai bentuk refleksi kami boleh mengambil makna dari cerita ini untuk bekal hidup kami di masa yang akan datang. Lindungi kami dari segala macam kuasa jahat yang akan mengacaukan hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi lupa akan perintah Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pada rangkaian syafaat kami ini, kami membawa permohonan-permohonan kami kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar. Kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang hidup bersama dengan saudara sebangsa setanah air dalam berbagai macam perbedaan-perbedaan suku, ras, bahkan juga keyakinan dan agama. Tapi kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar dapat memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya, terlebih khusus menyatukan dan mendamaikan segala macam bentuk perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah Republik ini. Oleh karena itu, hari ini kembali kami bawa di dalam doa kami untuk kesehatan dan untuk pemeliharaan kehidupan bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi presiden dan wakil presiden, bagi para menteri kabinet kerja yang membantu berbagai macam kebijakan-kebijakan negara ini, bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Semua yang berkepentingan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hukum-hukum bagi kehidupan di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini, kiranya mendapatkan perlindungan dan kesehatan daripada Tuhan. Jauhkan dari segala macam godaan-godaan yang dapat membuat keputusan-keputusan menjadi tidak benar di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga teringat akan keberadaan kami di tengah-tengah sekolah polisian negara Polda Metro Jaya yang ada di Lido ini. Oleh karena itu kami berdoa untuk KSPN Lido dan para siswa yang hadir dari berbagai macam wilayah negara Indonesia ini, kiranya mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik, seturut dengan janji dan sumpah jabatan mereka untuk mengayomi kehidupan rakyat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja yang memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan melalui kesaksian dan juga perilaku hidup. Karena itu kami berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB, untuk departemen-departemen yang ada, Dewan-Dewan Pelkat, dan 25 MUPEL GPIB yang ada. Kiranya mereka semua boleh menjadi teladan yang baik dan melalui pengabdian mereka, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat semakin bertumbuh menjadi besar dan dapat berbuat hal yang penting bagi keberadaan bangsa dan negara Indonesia ini. Secara khusus kami berdoa bagi panitia persidangan Sinode ke-11 2021 di Surabaya, yang sementara ini dalam proses sosialisasi berbagai macam ketentuan-ketentuan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, dan Tuhan memberkati juga utusan-utusan majelis jemaat yang akan mengikuti persidangan sinode tersebut. Kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang bergelut di dalam pergumulan-pergumulan dan kesulitan hidup.
Kami berdoa untuk kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah proses PPKM Mikro ini. Tuhan, tolonglah kami semua sehingga kami boleh dapat menjalaninya dengan tetap mengucap syukur. Ada banyak saudara-saudara kami yang kekurangan makanan dan kekurangan kebutuhan hidup lainnya. Biarlah Tuhan menolong mereka, bahkan memakai pemerintah Republik ini dan juga kami semua untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan sesama kami manusia. Kami berdoa untuk rangkaian berbagai macam kegiatan penata layanan, kesaksian, dan diakonia yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Cornelius Lido ini. Kami berdoa untuk seluruh penatua diaken yang tergabung di dalam majelis jemaat, biarlah masing-masing melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan terus menjalani penugasannya hingga masa berakhir tugasnya. Kami berdoa juga untuk para pengurus Pelkat, masing-masing boleh dapat menjalankan amanat dan janjinya di tengah-tengah jemaat Cornelius Lido ini. Berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan, dan lindungilah dari segala macam hal yang jahat. Kami berdoa juga untuk warga jemaat Cornelius Lido ini. Dengan pergumulan-pergumulan hidup masing-masing, ya Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami beroleh jalan yang baik untuk menyelesaikan segala macam persoalan-persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan kehidupan di dalam rumah tangga, dan berbagai macam lainnya. Juga kami teringat kepada para janda, para duda, anak yatim, piatu, dan para lansia. Tuhanlah kiranya yang berkuasa atas kehidupan mereka untuk senantiasa memelihara, melindungi, dan juga menjaga keberadaan mereka, terlebih khusus memelihara iman mereka di dalam Kristus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, juga mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk menemukan hal yang paling baik di antara yang baik. Ketika kami berdoa memohon pekerjaan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberikannya kepada kami, ingatkan kami bahwa kami harus mengingat untuk tetap memberikan waktu kepada hadirat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pasangan bagi kehidupan kami, maka biarlah pasangan yang Tuhan siapkan sama-sama memelihara iman di dalam Kristus, dan kami menjadi pasangan yang baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang menjalani pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan melindungi mereka semua dan memberikan hikmat, sehingga pikiran mereka boleh dapat mencerna segala sesuatu ilmu pengetahuan untuk kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk warga jemaat GPIB Cornelius Lido yang bergumul dengan berbagai macam sakit penyakit. Hari ini kami bawa kembali di dalam doa-doa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Oma Luisa Herklot, Saudara Michael Andreas Herklot, Ibu Maria Fransina Kalahatu, Bapak Rodion Takoy, Saudari Evelyn dan Marta Napitupulu, Saudari Yohana Enos Marlita, Bapak Yohanes Stefana, dan Ibu Angelina Ndun. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua dan memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Juga kami teringat bagi warga jemaat Cornelius yang merayakan sukacita di sepanjang minggu ini, bersyukur atas hari kelahiran dan juga hari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, dan biarlah rasa syukur mereka boleh ditunjukkan sebagai sebuah perbuatan iman di tengah-tengah dunia ini. Kami juga teringat akan keberadaan panitia renovasi pastori. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua,
di dalam upaya pencarian dana, dalam upaya untuk menata proses demi proses yang harus dikerjakan hingga hari H proses pembangunan dimulai. Berikan jalan yang selebar-lebarnya dan gerakanlah hati saudara-saudara seiman untuk dapat berkenan membantu proses pencarian dana tersebut. Dan bagi warga jemaat yang sudah memberikan janji imannya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Ingatkan kami senantiasa untuk menyatakan rasa syukur kami sebagai tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap peribadahan yang akan kami kerjakan di sepanjang minggu ke depan, untuk persekutuan kaum bapak, untuk ibadah keluarga, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum lanjut usia, dan juga persekutuan teruna. Kiranya Tuhan memberkati setiap peribadahan yang ada, sehingga memelihara iman kami di dalam Kristus. Inilah segala doa dan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat terkasih, marilah kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Mari mempersembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 79 bait 1 dan 2 sebelum memberikan persembahan, nanti dilanjutkan bait yang ketiga setelah persembahan diberikan.
Doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat-Mu itu kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah Tuhan dan mohon berkati agar dapat kami gunakan untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat. Salam Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan menyampaikan warta jemaat sepekan ke depan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Yang berikutnya, jadwal kegiatan sepekan dari tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Ibadah Pelkat PKB tanggal 27 Juli 2021 pukul 19 melalui aplikasi Zoom. Rabu 28 Juli 2021 pukul 17 ibadah keluarga melalui aplikasi Zoom. Kamis 29 Juli 2021 pukul 17 ibadah Pelkat PKP melalui aplikasi Zoom. Dan yang berikutnya Jumat 30 Juli 2021 pukul 18 sermon presbiter melalui aplikasi Zoom. Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 17 ibadah Pelkat PKLU melalui aplikasi Zoom. Dan yang berikutnya perkunjungan warga jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa perkunjungan warga jemaat ditunda hingga masa PPKM darurat selesai, yaitu perpanjangan sampai 25 Juli 2021. Yang berikutnya pembelajaran PAK tahun ajaran baru. Proses pembelajaran dan pemberian nilai pendidikan agama Kristen harus sepengetahuan pendeta, ketua majelis jemaat, karena nilai yang diberikan adalah atas nama GPIB Cornelius Lido Cigombong, bukan atas nama pribadi pengajar. Pendaftaran melalui Ibu Romasi Kalahatu, Sekretaris Pengurus PT. Yang berikutnya retret GP dan peralihan CD baru. Retret GP dan peralihan CD baru ditunda pelaksanaannya sampai masa PPKM selesai. Ibadah Minggu Pelkat Teruna diberitahukan bahwa ibadah persekutuan Teruna telah dimulai kembali pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 7.30 WIB melalui rekaman video YouTube Cornelius Lido. Yang berikutnya mengenai pembangunan ekonomi gereja, Bapak Ibu dapat melihatnya di warta jemaat yang telah disediakan, dapat dilihat di monitor Bapak Ibu sekalian. Melalui WA Group. Amplop persembahan diberitahukan kepada warga jemaat GPIB Cornelius Lido bahwa dalam rangka ibadah melalui Zoom, maka amplop persembahan akan dikirimkan ke rumah masing-masing setiap hari Jumat, diantar dan diambil oleh presbiter atau petugas gereja yang ditunjuk.
Yang berikutnya warga jemaat yang berulang tahun. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Yang pertama, Ananda Yulio Ruben Takoi, 26 Juli. Kedua, Ananda Yosua S. Salambanua, 27 Juli. Yang ketiga, Ibu Lea W. Tunu, 28 Juli, semuanya ulang tahun kelahiran. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang berikutnya sidang majelis jemaat triwulan 1. Sidang majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 15 WIB bertempat di SMK Nuansa Cigombong dan melalui aplikasi Zoom Club Meeting untuk menjadi perhatian semua majelis jemaat Cornelius Lido. Demikian warta jemaat yang dapat bisa kami sampaikan. Salam. Ya, ada beberapa hal disampaikan kembali. Ya. Yang pertama, untuk pelaksanaan ibadah-ibadah ya, itu sekarang memakai rekaman audio dan audio ya, rekamannya ya, musik dengan yang nyanyi gitu. Nah, oleh karena itu nanti mohon kesediaannya gitu ya, warga PKB, warga PKP, atau warga PKLU yang bersuara emas. Nggak ada yang suara perak nih, suaranya emas, untuk mau menjadi pro kantor yang direkam begitu ya. Nah, jadi itu tidak harus melulu pengurusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya suaranya indah kalau didengar gitu ya, ya meluangkan waktu kalau diminta bantuannya siap gitu untuk gantian ya. Jadi Pak Yan itu juga harus perlu istirahat ya. Ya karena perintah Tuhan juga dia harus istirahat. Ya harus bergantian dengan yang lainnya ya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan bisa merekam suaranya, nanti akan dihubungi secara pribadi gitu ya, dan merekamnya di hari-hari tertentu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin ada permintaan maaf bagi para orang tua karena ibadah teruna tidak bisa ditayangkan on time ya. Ada gangguan teknis gitu ya. Jadi mohon pengertiannya, diupayakan minggu-minggu ke depan bisa berjalan dengan on time gitu ya. Jadi supaya anak-anak teruna Cornelius tetap memelihara motivasinya untuk menantikan ya, ibadah teruna. Yang ketiga, bagi peserta katekesasi ya, diingatkan kembali untuk menyerahkan tugas berupa video. Ya, jadi tugasnya anak katekesasi sekarang pakai video aja ya. Ya, tugas minggu ini adalah membuat video pengakuan iman rasuli direkam tanpa baca teks dan posisi berdiri ya. Videonya 1 menit saja ya.
Kalau lewat 1 menit nilainya kurang baik. Nah, begitu ya. Saya tunggu sampai jam 6 sore, matahari tenggelam, ya, sore hari ini, ya, buat seluruh kelas katekesasi yang reguler maupun yang khusus, ya. Tugasnya mengirim video hari ini, hari Minggu sampai jam 6 sore. Kalau lewat, nah itu nanti kita pikirkan dikasih nilai apa enggak. Jahat-jahat amat Pak Pendeta. Kemudian yang berulang tahun, ya selamat berbahagia untuk keluarga Takoi, Stella Umbanua, dan Tunu. Semoga selalu mendapat berkat-berkat Tuhan. Bagi yang sedang dirawat karena sakit penyakit, semoga cepat sembuh dan selalu berdoa kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan melengkapi apa yang sudah ada. Sekarang kita akhiri ibadah kita. Mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup. Dalam roh Yesus Kristus, kita satu. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Selamat hari berkati. Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pape. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Bye.
Bye-bye.